Ya, shalom Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita masih berada dalam Matius pasal yang kelima. Di ayat ini di mana Tuhan berikan kunci bagi orang yang ingin berbahagia. Dan kebahagiaan itu dambaan bagi semua orang. Kemarin kita sudah berbicara tentang kebahagiaan dan miskin. Karena melalui kemiskinannya di hadapan Allah, ini dia berusaha bagaimana mendapatkan Tuhan, mengenal Tuhan. Dan Alkitab mengatakan orang yang demikian, yang punya. Dan malam ini kita berbicara tentang yakni dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan. Ya, duka cita dalam hal ini bukan karena kesalahan. Tapi kita berduka cita ketika kita mengalami tekanan karena kita hidup dalam kebenaran sejati. Karena kita memberitakan firman yang hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kita mengerjakan sesuatu seolah-olah tidak ada hasil di depan mata. Sehingga membuat kita jenuh, membuat kita lelah dalam mengerjakan. Dan biasanya itu hampir-hampir kita putus asa. Nah, banyak orang yang meneteskan air mata karena perjuangan dalam hidup ini. Bekerja dengan cara yang benar. Fight tentang hidup ini. Dan apa yang dikerjakan itu seolah-olah tidak ada hasil. Nah, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang Mazmur. Kalau tidak salah 102, Mazmur 123. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata sambil menabur benih. Nah, orang ini pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas. Karena pada akhirnya, nantinya ketika Tuhan bawa kita pulang ke surga, yang kita bawa itu hanyalah cinta kasih dan kesetiaan kita. Iman, pengharapan mengantarkan kita ke pintu surga. Dan kenikmatan kasih dari Allah itu abadi. Sepanjang hidup kita. Nah, oleh sebab itu jangan pernah putus asa. Jangan pernah kecut hati, tawar hati di dalam melayani Tuhan. Kita ini hanya menabur. Kita hanya menyirap, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Sebagai pelayan Tuhan kadang-kadang, ya, kalau mau jujur, sepertinya mau lari dari panggilan itu dalam panggilan pelayanan. Karena kita sebagai manusia, kadang-kadang keberhasilan itu kita harus melihat dengan rasa malu. Ada rasa iri, ada rasa cemburu. Kalau orang lain berhasil, ya saya juga pengen. Tapi kita harus menyadari bahwa segala sesuatunya itu ada waktunya.
Nah, orang yang berduka cita ini adalah orang-orang yang tidak pernah mau menyerah. Orang-orang yang tidak pasrah di tengah jalan. Tapi dia berjuang sampai pada kesudahan. Dia nggak putus asa. Dia tetap memiliki semangat. Dan dalam hidup ini ya banyak orang yang bisa mengecewakan. Banyak orang yang tidak bisa kita harapkan. Nah, semakin kita mengharapkan orang, ya semakin mengecewakan kita. Itu artinya kita mengharapkan. Manusia itu hanya melihat kita dalam kemuliaan. Tapi dikala kita dalam keadaan terdesak, itu tidak dapat. Kita nggak bisa melihat. Tuhan Yesus ketika dia berada di muka bumi ini, ketika dalam kemuliaan, kejayaannya, kebesarannya, keagungannya. Oh, semua orang datang. Para perwira, orang Farisi, imam-imam, rakyat jelata, bahkan ada dari negara dari bangsa Romawi yang bertemu dengan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap di tangan Yesus, tidak ada satupun. Ketika digiring ke rumah imam besar sampai di kayu salib, tidak ada satupun. Bahkan murid-murid yang mengasihi dan dikasihi. Bahkan mengkhianati panggilan hidup. Mengkhianati komitmen mereka dengan Tuhan. Yakni ada yang pergi ke Emmaus. Pergian mereka dalam keberangkatan putus asa. Ada yang kembali menjadi nelayan. Nah, ini orang-orang yang kecewa. Orang yang berduka cita tapi kecewa. Tetapi yang Tuhan inginkan ini, kita memang dalam keadaan berduka. Kita dalam keadaan dikecewakan. Tetapi kita nggak lari dari panggilan Tuhan. Kita tidak mengkhianati panggilan Allah dalam hidup kita. Kita tetap setia sampai ke sini. Tuhan nggak akan tutup mata melihat pengorbanan. Kemudian mereka akan dihibur. Penghiburan itu apa sih? Penghiburan. Daud mengatakan, dulu aku muda, sekarang aku telah tua. Aku tidak pernah melihat orang tua. Dan anak cucunya tidak pernah. Sekarang ganti namamu. Dulu aku tua, sekarang aku setengah tua. Aku tidak pernah melihat orang benar. Tinggalkan. Dan anak cucu saya berkati di mana-mana. Dan tidak. Nah, penghiburan itu di dunia ini juga ada. Di surga juga ada, yaitu kita memiliki kerajaan surga. Penghiburan ada. Ya, mungkin hari ini Anda ditipu orang, dibohongi. Baru mereka penghiburan. Entah bagaimana caranya, entah besok, entah bulan depan, entah tahun depan. Anda ditipu mungkin 1 juta. Ya Tuhan saja bisa bekerja, bisa Tuhan ganti 100 kali lipat. Asal kita nggak putus asa, asal kita mau terus tekun bekerja. Tidak perlu kita menyalahkan keadaan. Gara-gara dia saya makan nasi. Gara-gara dia makan begini dan begitu. Tidak perlu. Bagian kita adalah berjuang. Bagian kita adalah bekerja. Hasil itu Tuhan yang memberi. Jemaat mula-mula, mereka itu mengalami aniaya besar. Mereka
diseret dari tempat ibadah, ada yang dibunuh, ada yang disiksa, dikucilkan di masyarakat. Mereka jadi buronan. Makanya Paulus pergi ke Damsyik itu untuk mengejar orang-orang kudus, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus di jalan Tuhan. Yang mengejar di Damsyik. Pergi ke Damaskus untuk bagaimana caranya supaya orang-orang Yahudi yang ada di sana yang ikut jalan Tuhan. Jadi dia menangkap dan dia membunuh. Tapi di tengah jalan menuju Damsyik. Nah sekarang gantian dia dianiaya juga. Tetapi semangatnya Paulus tidak pernah patah di tengah jalan. Dia memberitakan Injil. Bahkan sebagian nyaris 50% dia menulis surat-surat. Baik surat pribadi maupun surat. Stefanus. Tuhan menghibur dia ketika dilempar dengan batu. Dia dianiaya sampai mati secara perlahan-lahan. Tetapi dalam hal yang sama, dia melihat pintu surga terbuka. Dia melihat Tuhan dalam surga. Dan tidak ada satu kata pun yang menutup. Akhirnya Paulus mengatakan kami dianiaya, tapi tidak putus asa. Kami dihempaskan, tapi tidak binasa. Kami dianiaya, tapi dan didesak di berbagai sudut, tapi tidak pernah putus asa. Ditinggalkan, namun tidak pernah sendiri, karena ada Tuhan yang bersama. Jadi saudara, Tuhan itu tidak pernah menutup mata melihat keadaan kita dikala kita dianiaya. Dikala kita disalah mengerti. Dalam dunia pelayanan saya sudah heran bagaimana hinaan orang pada kami sebagai seorang pembawa. Baik saya maupun istri. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan terus berbuat baik. Secara pribadi saya bersyukur. Kenapa? Ya ketika saya melakukan yang baik, orang itu tidak bisa balas kepada saya. Itu puji Tuhan. Puji Tuhan. Artinya ada kemurnian bahwa upah saya itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan, apa jasa kalau kamu hanya berbuat baik bagi orang yang berbuat baik pada orang jahat, memunculkan ahli Taurat juga melakukan yang sama. Untung bagi. Tapi yang Tuhan inginkan ini, dia terus belajar berbuat baik, berbuat kebenaran kepada sesama manusia dan kepada siapa. Nah itu saya kasih perumpamaan itu tentang orang Samaria ketika dia melihat orang yang sedang dirampok lewat imam yang melihat dari jauh, lewat orang Lewi yang menyingkir. Tapi ketika orang Samaria yang melihat dan bergerak hatinya oleh belas kasih, lalu tuh para penginapan dan dia menitipkan kepada orang yang pulang, rawat dia, menitipkan dan kalau masih kurang terus katakan siapa sama orang. Bagi orang Israel itu, orang Samaria itu adalah keturunan Yakub yang disingkirkan karena pernikahan mereka itu mereka menjadi warga Israel yang keturunan Israel, keturunan Yakub yang nomor 2. Saudara kasih itu. Dan apa yang terjadi? Justru di Samaria ada satu kota
dilawat oleh mereka merindukan dalam keadaan depresi. Biar malam ini kita renungkan baik-baik. Kita tanam hati. Dari sini firman Tuhan. Mari persembahkan tanpa hatiku. Terima kasih. Roh Kudus datang melawat kami. Roh Kudus penuhi kami dengan cinta dan kasih. Mari malam ini Tuhan, juga seluruh jemaat di Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan lawan. Biarlah hati mereka berkobar untuk mengenal Allah secara di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bibit kematian Tuhan lawan penyuayan jiwa-jiwa terjadi di dalam nama Yesus.
bersedia kirimkan Tuhan Yesus. Tuhan pakai kami menjadi terima kasih dalam nama Yesus kau berdoa dan kami akhiri ibadah. Haleluya. Berkat damai sejahtera bagi sempurna melalui anak Tuhan tunggal Kristus serta persekutuan kehidupan kekuatan sukacita dan otoritas dari Tuhan semesta kita hari ini